Perkenalkan, saya Yitro Wilar dari Health Collaborative Center. Pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai protokol kesehatan di tempat kerja yang berbasis pengendalian risiko. Tahun 2020 adalah tahun yang begitu menantang buat bangsa Indonesia. Kalau kita melihat di awal tahun 2020 di kota Wuhan, pada saat itu warga di kota Wuhan mengalami serangan virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19. Pada saat yang sama di Indonesia belum mengalami serangan SARS-CoV-2. Kita belum mengalami pandemi. Kita belum mengidentifikasi adanya penyakit COVID-19. Pada awal tahun 2020, industri kita mengalami dampak daripada bencana alam. Kalau kita mengingat kembali, begitu banyak daerah di Indonesia yang tergenang dengan bencana banjir. Yang mengalami banjir, bahkan terjadi kerusakan-kerusakan infrastruktur, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan. Hal ini menyebabkan dampak terhadap perusahaan tersebut. Belum lepas dari bencana alam banjir dan di beberapa daerah lainnya yang mengalami bencana alam seperti tanah longsor, pandemi COVID-19 datang menghampiri Indonesia. Kombinasi antara dampak bencana di awal 2020 dan kemudian pandemi daripada COVID-19 menyebabkan perusahaan-perusahaan, industri-industri Indonesia mengalami beban yang sangat besar. Sehingga pada saat ini kita tidak bisa disuruh memilih antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan dan ekonomi harus berjalan bersamaan. Kesehatan dan ekonomi harus berjalan berdampingan. Kita akan memasuki suatu fase yang baru di mana masyarakatnya sehat, masyarakatnya produktif, bebas dari COVID-19. Kita akan memasuki masa yang disebut dengan era norma yang baru. All countries are facing a delicate balance between protecting their people while minimizing the social and economic damage. It's not a choice between lives and livelihoods. Countries can do both. We urge countries to be careful and creative in finding solutions that people stay safe while getting on with their lives. Dalam memasuki era norma yang baru, kita perlu melakukan berbagai protokol kesehatan. Protokol kesehatan di tempat kerja harus berbasis pengendalian risiko. Kita harus menentukan pekerja yang memiliki risiko rendah, sedang maupun tinggi. Begitu juga dengan proses kerjanya, kita harus menentukan proses kerja dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi. Seorang pekerja yang mengalami komorbid tidak seharusnya ditempatkan untuk melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi. Contohnya wanita hamil. Seorang wanita hamil tidak sepatutnya ditugaskan menjadi seorang kasir atau seorang customer service yang setiap hari akan berinteraksi dengan customer, di mana risiko untuk terjadi penularan itu akan menjadi tinggi. Perusahaan harus melakukan berbagai identifikasi. Perusahaan harus melakukan pengendalian yang berbasis risiko di tempat kerja. Pengendalian itu harus dilakukan secara sistematis. Pertama, melakukan pembentukan dari tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. Dan yang kedua, melakukan identifikasi risiko dan stratifikasi risiko pekerja yang memiliki risiko khusus. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi risiko serta stratifikasi risiko proses kerja atau departemen atau bagian dari proses kerja yang memiliki risiko khusus. Setelah identifikasi risiko dan stratifikasi dilakukan, kita masuk dengan program pengendalian. Program pengendalian ini bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko dari yang sebelumnya risiko tinggi menjadi risiko sedang atau bahkan risiko rendah. Begitu juga dengan pekerjaan yang memiliki tingkat risiko sedang, kita turunkan menjadi tingkat risiko rendah. Setelah kita memiliki program pengendalian, kita harus melakukan evaluasi secara berkala. Perlu dipahami bahwa protokol kesehatan berbeda dengan program pengendalian. Protokol kesehatan adalah salah satu bagian daripada program pengendalian. Contoh dari protokol kesehatan diantaranya adalah wajib cuci tangan sebelum memasuki area kerja. Tetapi, untuk bisa menerapkan protokol tersebut, perusahaan harus melakukan identifikasi. Berapa banyak pekerja yang akan melakukan cuci tangan? Berapa banyak fasilitas cuci tangan yang harus disediakan? Di mana saja fasilitas cuci tangan itu harus disediakan? Apakah cuci tangannya dengan metode cuci tangan pakai sabun atau cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer? Itu merupakan bagian dari program pengendalian. Apabila teman-teman di perusahaan membutuhkan informasi lebih lanjut tentang cara menyusun program pengendalian infeksi COVID-19 di tempat kerja, bagaimana menyusun protokol kesehatan, silakan menghubungi Health Collaborative Center.